bagaimana? Karena nggak hadir dari KKI nanti mungkin bisa dikoordinasikan, karena KKI juga bagian dari organ tata usaha negara kan, bagian dari pemerintah juga sebenarnya, meskipun independen. Ya, kemudian saya alih sedikit saja ke Pak Ahmad Reddy. Memang menarik ya, eh, pendapat Bapak berkaitan dengan eh, sifat putusan yang KKI itu, yang MKDK itu adalah deklaratif, kemudian yang KKI menjadi konstitutif itu. Terbalik. Nah, oke. Okay. Tapi kalau bacaan saya yang MKDK itu justru yang deklaratif, karena Bapak mengawalinya dari rekomendasi. Nah, padahal yang punya rekomendasi adalah MKDKI. Nah, sehingga kata deklaratif yang ada di situ menurut saya mengikuti asal usulnya rekomendasi itu. Berarti putusan MKDKI-nya yang deklaratif. Nah, Negara, ataukah ini kita mendesain sendiri? Nah, ini perlu juga, karena walaupun tadi diuraikan oleh Prof. Herkutanto bahwa penegakan disiplin berbeda dengan penegakan hukum. Tetapi ini sebenarnya ada irisannya, disiplin, karena ini sangat terkait terutama dampak pada sanksi. Baik pencabutan STR oleh KKI maupun SIP oleh dinas pada tingkat kabupaten atau kota. Karena ini ada irisannya. Karena itu mungkin bisa memberikan penjelasan terkait hal ini, model ini apakah memang model secara universal ataukah karakteristik Indonesia. Nah, dalam kaitan dengan ini juga tadi Pak Dr. Ahmad Reddy sudah menguraikan terkait dengan putusan yang bersifat konstitutif dan deklaratif. Kalau dalam kaitan dengan pasal 37 ayat 1 Pak Reddy, mana yang apakah itu bisa dikategori sebagai sebuah keputusan yang deklaratif? Karena itu juga ada pencabutan SIP-nya. Mungkin bisa dibantu untuk menguraikan hal ini lebih komprehensif. Kemudian yang terakhir, untuk saksi, tadi dalam keterangan saksi itu memang membantah ya, saksi Maria yang lalu ya. Nah, ini ada kaitan juga dengan pertanyaan pemohon tadi. Apakah dalam proses penegakan disiplin itu, misalnya MKDKI itu akan menangani sebuah kasus sampai dengan selesai, ataukah dia akan berakhir karena periodisasinya itu? Karena ini bisa berdampak bahwa yang tadi saksi laporkan, sampaikan dalam persidangan ini adalah ketika proses endingnya, ya, hilirnya bukan hulunya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan, apakah itu dia akan terjadi pengalihan penanganan, dan kalaupun terjadi pengalihan penanganan, itu apakah diperiksa dari awal atau dia melanjutkan? Karena tadi yang disampaikan oleh saksi betul-betul membantah semua yang disampaikan oleh saksi sebelumnya. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Ya, baik. Masih ada Yang Mulia Pak Soeharto. iya, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Saya sedikit saja izin ke pemerintah dulu. Pada persidangan yang lalu kami minta supaya dilengkapi yang dasar hukum mengenai keputusan KK itu sebagai keputusan Badan Tata Usaha Negara yang disampaikan Yang Mulia Pak Manan tadi, supaya nanti dilengkapkan. Sekaligus saya ingin bertanya juga, hari ini nggak ada yang hadir dari KKI? Tidak ada yang hadir ya? Karena kami ingin menanyakan soal data-data keputusan TUN yang putusan-putusan peradilan TUN dari sekitar 11 putusan ya, gugatan terhadap KKI yang dibawa ke TUN, dan beberapa yang ada yang dikabulkan memang. Itu apakah
ada yang melakukan upaya hukum ke tingkat lebih tinggi atau tidak, ke PK atau kasasi begitu. Tolong nanti bagaimana, karena nggak hadir dari KKI nanti mungkin bisa dikoordinasikan, karena KKI juga bagian dari organ tata usaha negara kan, bagian dari pemerintah juga sebenarnya, meskipun independen. Ya, kemudian saya alih sedikit saja ke Pak Ahmad Reddy. Memang menarik ya pendapat Bapak berkaitan dengan sifat putusan yang KKI itu, yang MKDK itu adalah deklaratif, kemudian yang KKI menjadi konstitutif itu. Terbalik. Nah, oke. Tapi kalau bacaan saya yang MKDK itu justru yang deklaratif, karena Bapak mengawalinya dari rekomendasi. Nah, padahal yang punya rekomendasi adalah MKDKI. Nah, sehingga kata deklaratif yang ada di situ menurut saya mengikuti asal usulnya rekomendasi itu. Berarti putusan MKDKI-nya yang deklaratif. Nah, dalam konteks ini Pak Ahmad Reddy memang betul atau perlu penjelasan dari Bapak, apakah kalau hanya putusan yang bersifat deklaratif ataupun konstitutif sekalipun itu perlu ada eksekusi? Karena sebagaimana ditanyakan yang mulia Prof. Guntur juga tadi, bahwa ini tidak ada kondemnatornya. Tapi kalau dicermati putusan nomor 7 2022 itu ada 15 amar loh Pak Ahmad Reddy. Itu yang deklaratif menyatakan itu ada 4 atau 5, selebihnya itu justru memberikan hukuman, memberikan sanksi, rekomendasi sanksi itu. Nah, itu kalau di klaster apakah itu bukan kategori amar yang sifatnya penghukuman, adalah irisannya dengan konstitutif tapi yang mempunyai sifat kondemnator yang harus dilaksanakan. Karena kalau berhenti sampai pada pendapatnya Pak Ahmad Reddy, berarti putusan ini berhenti tidak ada ruang untuk mengeksekusi, dan itu yang sebenarnya menjadi dasar pihak KKI itu dalam konteks sebenarnya menjalankan eksekusi putusan MKDKI. Nah, dalam perspektif menjalankan putusan, karena ada putusan yang bersifat deklaratif konstitutif tadi, seharusnya pihak eksekutor tidak bisa menilai. Tapi kalau kemudian ada pernyataan dari Pak Ahmad Reddy bahwa ini bisa berubah sifat dari deklaratif menjadi konstitutif, nah berarti ruang yang diperlukan pemohon itu ada alasannya dong. Kalau gitu beralasan, karena ini berarti bisa merubah sifat putusan KKI ini dari putusan MKDK yang bersifat deklaratif menjadi konstitutif atau sebaliknya. Nah, ini mohon kehati-hatian mana yang sebenarnya adresat yang disampaikan Pak Ahmad Reddy. Saya itu saja. Terima kasih. Baik, silakan Pak Dr. Ahmad Riyadi terlebih dahulu sesuai tadi urutan penyampaian keterangan. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Izin. Pertama pertanyaan dari Kementerian Kesehatan dari pemerintah terkait pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Praktik Kedokteran. Apakah ini ketika STR dicabut, maka otomatis SIP dicabut? Saya menggunakan 3 pendekatan, Bu Indah. Yang pertama adalah pendekatan dogmatik, kemudian yang kedua teoretik, dan ketiga filosofik. Secara dogmatik, di pasal 6 Undang-Undang Praktik Kedokteran sudah jelas bahwa kewenangan untuk menerbitkan STR itu adalah kewenangan KKI. Artinya dalam konteks azas contrarius actus, siapa yang kemudian menerbitkan, dia mempunyai kewenangan manajemen administrasi, termasuk dalam konteks pencabutan. Ketika dia menerbitkan STR, maka yang mencabut juga adalah yang menerbitkan STR, yaitu KKI. Tapi Undang-Undang Praktik Kedokteran ini menegasikan azas contrarius actus. Yang menerbitkan SIP itu, ini untuk SIP, itu adalah Dinas
Kesehatan Kabupaten Kota sesuai pasal 37. Tapi kemudian undang-undang secara atributif memberikan kewenangan pencabutan itu ke KKI. Ini melanggar azas contrarius actus. Tapi kita paham persis bahwa dalam ilmu hukum itu ada azas yang kemudian tidak dinormakan. Jadi ada azas saja, tapi tidak dinormakan. Nah, ada azas yang kemudian tidak dinormakan ini tadi. Jadi ketika kita membaca konstruksi pasal 37 ayat 1, SIP itu memang diterbitkan oleh Pemda. Tapi kemudian undang-undang secara atributif memberikan kewenangan itu kepada KKI. Artinya ya otomatis kemudian ya kewenangan itu ya kewenangan pemberian itu kepada si A, tapi kewenangan pencabutan itu kepada si B secara atributif. Sehingga dalam konteks logika hukum, ketika kemudian STR itu dicabut, maka secara otomatis SIP itu dicabut karena secara dogmatik yang mencabut itu adalah KKI. Konsil Kedokteran Indonesia dalam konteks dogmatik. Artinya secara hukum normatif sudah jelas bahwa memang pasal 37 ini ya memberikan kewenangan SIP itu kepada dinas, tapi kemudian mencabut itu kepada KKI. Sehingga kemudian ya otomatis ketika pasal 69 menyatakan bahwa kewenangan pencabutan itu ada di KKI, maka otomatis juga SIP-nya juga dicabut karena ini kewenangan atribusi. Itu yang pertama dalam konteks dogmatik. Kemudian dalam konteks filosofik, Bu Indah, saya kira memang jelas di Undang-Undang Praktik Kedokteran itu, spirit dari Undang-Undang Praktik Kedokteran itu adalah memberikan perlindungan dan keselamatan bagi pasien. Ini azas yang ada di Undang-Undang Praktik Kedokteran, dan MKDKI dan KKI berdiri untuk kemudian menegakkan spirit di azas ini. Sehingga kemudian dalam konteks filosofik, ya agar kemudian keselamatan dan perlindungan pasien itu bisa dilakukan secara cepat, kemudian tidak berbelit-belit, kemudian tidak sektoral, maka dalam konteks pemahaman saya secara politik hukum, maka penempatan pemberian pencabutan STR dan sekaligus SIP oleh KKI ini dalam konteks tadi itu memberikan kepastian hukum yang adil agar ya tadi pemberian pelayanan kesehatan yang baik itu bisa dilaksanakan. Jadi kalau Ibu bertanya bagaimana kemudian konteks, apakah otomatis, menurut saya otomatis baik secara teoretik maupun secara filosofik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, upaya koreksi banding. Saya kira ada beberapa lembaga yang kemudian memberikan kesempatan kepada teradu itu untuk mengajukan banding. 54 ini menegaskan bahwa ya keputusan ada dua, yaitu keputusan deklaratif dan konstitutif. Apa bedanya? Undang-undang sudah jelas mengatakan bahwa yang namanya deklaratif itu adalah penetapan mandiri, sedangkan yang namanya yang namanya konstitutif penegasan pernyataan mandiri terhadap keputusan konstitutif. Dan saya meyakini bahwa rekomendasi MKDKI ini adalah penetapan mandiri, yang kemudian dia di situ ada subjek hukumnya jelas, hubungan hukumnya jelas, kemudian akibat hukumnya juga jelas. Sedangkan keputusan KKI itu hanya bersifat pengasahan saja, sehingga kemudian dia bersifat deklaratif. Dan kalau diuji ke PT UN ya sesuai pasal 75 yang diuji adalah keputusan MKDKI terkait rekomendasi pencabutan STR dan SIP. Izin demikian, kemudian ke yang mulia Pak Daniel, yang deklaratif dan konstitutif, ya saya kira kalau untuk model desain memang unik yang mulia, peradilan yang dalam konteks penegakan hukum, disiplin, dan etik di dunia kesehatan. Karena di kita itu ada tiga model penegakan terkait profesi kedokteran. Yang pertama adalah penegakan etik, yang kedua hukum, dan ketiga disiplin. Etik itu tegakkan oleh MKEK, Majelis Kehormatan Etika Kedokteran di bawah ID dan PDGI, kemudian MKDKI di bawah KKI, di bawah pemerintah, Kemkes, dan ada penegakan hukum dalam konteks pro justia. Dan ketiga model ini kalau kita gunakan, ya ini hanya model khasnya Indonesia saya lihat, karena di tempat lain itu antara etik dan disiplin itu digabung dalam satu atap. Tidak dipisah-pisahkan, ada etik dan ada disiplin. Jadi etik dan disiplin digabung dalam satu wadah rumah, sedangkan ya hukum ya berdiri sendiri sesuai dengan pidana atau perdatanya. Itu pendapat saya. Izin yang mulia terhadap pertanyaan dari yang mulia Daniel. Kemudian sama yang mulia Pak Suhartoyo tadi, Pak yang mulia menegaskan yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalau
saya berpendapat bahwa yang paling asasi membedakan antara deklaratif dan konstitutif adalah konstitutif itu adalah yang ada 4 pilar yang kemudian menjadi dasar. Yang pertama muncul hubungan hukum baru, yang kedua hubungan hukum baru itu dibuat oleh subjek hukum baru juga, yang ketiga ada peristiwa hukum yang dibuat, yang dituliskan dalam keputusan itu, dan yang terakhir adalah ada akibat hukum. Jadi subjek hukum, peristiwa hukum, hubungan hukum yang kemudian menimbulkan akibat hukum dalam konteks pemahaman saya. Kalau dalam konteks normatif ya sudah jelas, yang namanya keputusan itu final, individual, konkret, dan berakibat hukum. Sesuai dengan pasal 1 angka 9 Undang-Undang PTWN dan pasal 1 angka 1 angka 2 Undang-Undang 30 tahun 2014. Ya sedikit Pak Ahmad Reddy. Ya, Izin izin Pak yang Ketua. mulia. Ya. Begini, supaya nggak confuse nanti yang memperhatikan persidangan ini kemudian menjadi agak berpandangan ambigu begitu. Sebenarnya kan rekomendasi itu yang ada di amar putusan MK DKI yang saya sebutkan tadi, yang menyatakan itu hanya ada 4. Selebihnya itu adalah memberikan rekomendasi, menjatuhkan rekomendasi sanksi itu sanksi. Nah, apakah tidak seharusnya Pak Ahmad Reddy bahwa kalaupun itu kemudian pada akhirnya dimaknai konstitutif, itu memang asalnya dari putusan amar putusan yang pada memang sifatnya sudah konstitutif, sehingga dapat dihindari seolah-olah KKI ini bisa merubah sifat putusan dari deklaratif menjadi konstitutif, padahal memang substansinya memang dari aslinya memang sudah konstitutif. Coba cermati Pak Ahmad Reddy, jangan-jangan belum membaca putusan KKI nomor 7 ini. Ada 15 amar loh Pak. Bahkan ada yang memerintahkan tuh 2 amar dari 15 itu. Mohon supaya clear ya. Siap. Terima kasih. Mulia. Jadi saya kira untuk membaca keputusan nomor 7 ini memang kita bedakan antara format dan substansi. Saya mendapat betul apa yang disampaikan Yang Mulia bahwa format keputusan konstitutif itu sudah jelas harusnya. Bahkan harusnya saya kira Kementerian Kesehatan membuat tata naskah dinas bagaimana MKDKI membuat SK. Karena SK itu secara format itu menurut saya memang perlu diperbaiki dalam konteks format sebagai keputusan administrasi negara. Karena betul yang Mulia sampaikan tadi itu antara keputusan kemudian konsideran dan lain-lain ini saya kira memang ambigu. Tapi secara substansi suka tidak suka mau tidak mau dalam konteks konstruksi undang-undang praktik kedokteran mendudukkan rekomendasi MKDKI itu sebagai keputusan konstitutif dengan segala kesesatan yang tadi Mulia sampaikan bahwa ya formatnya memang tidak ajak sebagai sebuah keputusan administrasi negara yang bersifat konstitutif. Tapi dalam konteks praktik kedokteran, ya dia tidak bisa kemudian dikatakan dia deklaratif. Dia jelas clear and clean sebagai keputusan konstitutif yang kemudian mengikat keputusan deklaratif yaitu keputusan KKI. Izin Yang Mulia, saya berpendapat demikian. Kemudian itu saja Yang Mulia dari saya. Terima kasih. Baik. Yang Mulia Ketua. Terima kasih ahli. Masih ahli Prof. Herkutanto, silakan. Terima kasih Yang Mulia Hakim Ketua. Yang pertama adalah terkait dengan pertanyaan dari pemerintah dan DPR yang menanyakan bahwa apabila pihak pengadu pasien dan teradu dokternya sudah berdamai, apakah proses disiplin akan berhenti? Jawabnya, secara substansial mestinya itu tidak boleh berhenti. Karena untuk perdamaian itu tadi, itu bukanlah menyangkut masalah laik atau tidak laiknya praktik, akan tetapi berdasarkan pada kepentingan, hak kewajiban masing-masing pihak pengadu maupun dokternya. Artinya, sudah terselesaikan aspek hukumnya itu tadi. Namun dari aspek proteksinya belum selesai. Sehingga dia itu harus dilanjutkan karena untuk memproteksi masyarakat. Namun Yang Mulia, sejauh pengetahuan saya, ketika saya menjadi anggota MKDKI 2 periode sebelum MKDKI yang ini,
dan belum menggunakan Perkonsil 50, itu adalah demikian yang mulia. Kalau sudah masuk, ya sudah. Namun sekarang dipertimbangkan bahwa apabila sebelum diproses lebih lanjut, ada satu tahap tertentu, itu mereka tidak jadi mengajukan, dan itu tidak diproses untuk proses disiplinnya. Jadi itu adalah proses awal-awal. Mohon maaf, saya tidak ingat pada persisnya proses yang mana. Itu jawaban saya untuk pemerintah. Kemudian ditanyakan bagaimana penegakan disiplin di negara-negara lain, perkenankan saya untuk menjelaskannya. Kemudian saat ahli menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ketiga yang mulia ini, saya akan masukkan di situ. Kemudian menjawab pertanyaan dari pemohon, saya juga akan tentang kira-kira adalah sejauh mana kesejahteraan dokter terganggu. Bukankah itu akan mengganggu juga haknya mencari nafkah sebagai warga negara? Akan juga saya sampaikan ketika menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang mulia, termasuk juga kewajiban pendidikan. Apakah pembinaan itu dilakukan juga atau tidak? Yang mulia, kebetulan ahli pernah ditugasi menjadi ketua konsil kedokteran pada periode konsil kedokteran sebelum ini, di mana saksi melakukan registrasi dan deregistrasi. Yang intinya adalah ketika saksi menulis menandatangani sebuah STR, pada saat itulah ada dualisme di hati saksi. Yang pertama, saya mempersembahkan seorang penyelamat bagi warga negara Indonesia. Yang kedua, kalau gara-gara saya tanda tangan, kemudian keluarga menjadi tahlilan, siapa yang akan tanggung jawab? Sehingga proteksi terhadap masyarakat itu lebih mewarnai penyampaian-penyampaian saya. Yang mulia, di dalam KKI itu ada 3 divisi, salah satunya divisi pembinaan. Ketika mencabut STR, maka persidangan mengenai tertutup dan terbuka sudah saya bacakan tadi saat di podium. Kemudian mekanisme proses persidangan ini untuk menentukan dokter bersalah atau tidak mudah. Jadi di sini saya kebetulan membawa proses mekanisme persidangan, di mana di sini ada 14 langkah, 14 step untuk menentukan dokter itu bersalah atau tidak. Jadi ini berdasarkan nomor 1056 garis miring U MKDKI garis miring 7 2018. Antara lain saya bacakan, poin pertama mulai menerima pengaduan. Kemudian poin kedua memeriksa pengaduan. Apakah sudah memenuhi syarat sesuai dengan Perkonsil? Apabila syarat itu sudah terpenuhi, maka semua anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia akan bermusyawarah. Poin 3. Dalam musyawarah itu, Ketua MKDKI akan membentuk tim dengan SK. Siapa ketua MPD-nya? Tentunya pembentukan ketua MPD ini tidak sembarangan. Saya ambil contoh, kasus di Bali, menyangkut dokter spesialis. Kami ada tim dari MPD yang memang 2 dokter spesialis. Saya sendiri spesialis bedah saraf, dan kebetulan ketua MKDKI-nya sendiri yang merangkap
sebagai MPD, sebagai spesialis jantung, kardiovaskuler. Jadi disesuaikan oleh Ketua MKDKI untuk membentuk MPD. Kemudian mulailah langkah keempat, melakukan verifikasi. Tentunya Ketua MPD yang sudah ditunjuk oleh Ketua MKDKI secara formal dengan surat pengangkatan akan berangkat ke lokasi tersebut dengan melakukan verifikasi didampingi oleh panitra dan pendamping panitra. Langkah kelima, kita musyawarah lagi melakukan pertanggungjawaban atau diskusi mengenai laporan verifikasi. Setelah itu selesai, DKI /7/2018. Antara lain saya bacakan, poin pertama mulai menerima pengaduan. Kemudian poin kedua memeriksa pengaduan. Apakah sudah memenuhi syarat sesuai dengan Perkonsil. Apabila syarat itu sudah terpenuhi, maka semua anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia akan bermusyawarah. Poin 3. Dalam musyawarah itu, Ketua MKDKI akan membentuk tim dengan SK. Siapa ketua MPD-nya? Tentunya pembentukan ketua MPD ini tidak sembarangan. Saya ambil contoh, kasus di Bali, menyangkut dokter spesialis. Kami ada tim dari MPD yang memang 2 dokter spesialis. Saya sendiri spesialis bedah saraf, dan kebetulan ketua MKDKI-nya sendiri yang merangkap sebagai MPD, sebagai spesialis jantung, kardiovaskuler. Jadi disesuaikan oleh ketua MKDKI untuk membentuk MPD. Kemudian mulailah langkah keempat, melakukan verifikasi. Tentunya ketua MPD yang sudah ditunjuk oleh ketua MKDKI secara formal dengan surat pengangkatan akan berangkat ke lokasi tersebut dengan melakukan verifikasi didampingi oleh panitra dan pendamping panitra. Langkah kelima, kita musyawarah lagi melakukan pertanggungjawaban atau diskusi mengenai laporan verifikasi. Setelah itu selesai, dilanjutkan langkah keenam, yaitu pemeriksaan pengadu. Nah, disinilah pernah disampaikan pada sidang yang lalu, apabila MKDKI meloloskan seorang dokter karena dianggap memang tidak melanggar 28 butir disiplin tersebut, pihak pengadu dengan mudahnya akan ngomong, pantesan lolos. Yang mengadili juga dokter. Tidak mungkin dokter menghukum dokter. Tapi sebaliknya, ketika seorang dokter yang nyata-nyata melanggar 28 butir disiplin yang sudah ditetapkan, misalkan diberikan pencabutan STR, justru sebaliknya yang terjadi. Dicemooh MKDKI, dianggap tidak punya hati nurani, teman sejawat pun disikat dalam arti kasarnya. Itu yang biasa kami terima. Tapi ingat, MKDKI dalam membuat keputusan selalu objektif dan kolektif kolegial. Tidak ada satupun yang menonjol termasuk ketua MPD. Semua dimusyawarahkan menentukan untung dan ruginya terhadap masing-masing putusan yang dibuat MKDKI. Sudah dipertimbangkan. Baik, saya lanjut langkah ke-7 musyawarah lagi setelah pengadu. Kemudian langkah ke-8 pemeriksaan saksi.
Kemudian langkah 9, pemeriksaan ahli. Nah, ini sekaligus saya menjawab yang pertanyaan kedua mengenai permintaan ahli. Tentunya ini sudah diatur di Perkonsil 50 tahun 2017 pasal 64 sampai 68. Bagaimana mekanisme permintaan ahli? Ketua MPD mengusulkan, meminta kepada organisasi profesi untuk memberikan ahlinya sesuai bidang yang ditekuni. Saya ambil contoh kasus Bali berhubungan dengan digestif. Maka tim MPD dari ketua melalui ketua MKDKI meminta organisasi profesi untuk menyediakan ahlinya. Tentunya batasan-batasan ahli ini tidak mudah. Apabila ada kepentingan atau konflik tertentu, maka MPD berhak untuk tidak memakai apa yang disebut ahli tersebut dan berhak meminta langsung ahli yang memang berhubungan dan bersifat netral. Kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan teradu yang didampingi oleh pendamping. Setelah pemeriksaan teradu, kita musyawarah lagi. Dan pada saat itu diberikan kesempatan pada teradu untuk bisa memberikan tanggapan dalam waktu 14 hari